Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen sharing sama teman-teman. Jadi 2 hari lalu tuh aku nemenin temenku ke pengadilan agama gitu ya. Karena beliau curhat sama aku dan beliau menganggap bahwa mungkin aku bisa memberikan solusi gitu ya, dan masukan gitu. Kalau pada akhirnya ya tetap perceraian adalah pilihan yang terakhir gitu ya. Karena qadarullah suaminya ini selingkuh gitu ya, bahkan sudah punya anak dengan wanita lain gitu ya, insya Allah. Dan si istri keduanya ya, bisa dibilang istri keduanya itu meminta kepastian dan ingin dinikahi secara resmi gitu. Jadi qadarullah temanku ini akhirnya ya sudah mengalah gitu, dan suaminya lebih memilih istri yang kedua gitu, dan menggugat cerai teman saya ini. Ya masya Allah, padahal teman saya ini adalah perempuan yang sangat baik menurut saya gitu ya, perempuan yang sangat salihah gitu. Tapi ya nasibnya hampir sama kayak aku. Ya tapi nggak apa-apa. Insya Allah pelajarannya buat kita semua sebagai seorang perempuan gitu ya. Ya kita tidak pernah tahu kehidupan kita ke depan, dan ternyata di dunia ini nggak pernah ada yang ideal. Kita akan diuji oleh Allah dalam hal apapun gitu ya. Dan qadarullahnya saya dan teman saya ini memiliki ujian yang sama gitu, dan insya Allah kita akan saling sama-sama menguatkan. Walaupun itu nggak mudah dan butuh waktu yang sangat lama gitu ya, karena saya pun juga butuh waktu yang sangat lama untuk benar-benar bisa move on, untuk benar-benar bisa memaafkan, untuk benar-benar bisa menerima semua takdir yang Allah berikan gitu. Emang nggak mudah gitu ya, tapi insya Allah kok seiring berjalannya waktu luka batin itu akan sembuh. Yang penting ketika kita memiliki luka batin itu tidak bisa hanya dengan move on teman-teman. Luka batin itu harus benar-benar diikhtiarkan untuk sembuh gitu ya. Dan masya Allah, alhamdulillah setelah saya banyak ikut kelas-kelas tentang penyembuhan luka batin, akhirnya sekarang udah benar-benar ikhlas dan benar-benar ridho atas semua ketentuan Allah gitu ya. Dan saya bisa seperti saat ini gitu ya, karena memang di saat kita sudah benar-benar ikhlas, Allah akan berikan banyak kemudahan untuk kita gitu ya. Karena gini, di saat Allah ingin memberikan kita sebuah kebaikan, tapi hati kita masih dongkol gitu ya, hati kita masih marah, mungkin kebaikan itu nggak akan datang. Tapi ketika kita sudah ikhlas, ketika kita legowo ya, Allah akan datangkan banyak kebaikan untuk kita gitu ya. Dan orang-orang yang hebat itu adalah ketika dia diuji sama Allah, dia semakin dekat sama Allah. Dan orang-orang yang hebat itu ketika diuji, dia dapat nilai 100 gitu ya. Jadi nggak diremedi lagi sama Allah. Dan masya Allah, ketika saya berada di pengadilan agama, itu saya melihat banyak sekali mas-mas ataupun mbak-mbak yang sedang mengantri untuk proses perceraian. Masya Allah ya teman-teman gitu ya. Dan setelah saya browsing-browsing, ternyata 85% itu penggugat dari pihak perempuan. Ada apa dengan kalian wahai para istri gitu ya. Ya oke lah kalau memang menggugat cerainya karena suami ini tukang selingkuh gitu ya, atau memang KDRT atau tidak dinafkahi berbulan-bulan, oke lah gitu. Untuk menggugatnya masih tidak melenceng gitu ya dari syariat gitu, masih bisa dimaafkan gitu ya. Tapi kalau menggugat suami ataupun suami menggugat istri itu hanya karena perbedaan prinsip, itu menurutku sangat kekanak-kanakan gitu. Karena pernikahan tidak sepermainan itu wahai teman-teman gitu ya. Jadi miris ya gitu ya ngelihatnya gitu. Kok mudah sekali orang itu menggugat cerai pasangannya gitu ya, hanya karena perbedaan prinsip atau karena tidak bersyukur gitu ya. Oke lah gitu, kita semuanya teman-teman di sini, saya juga, kita mungkin punya media sosial ya seperti IG, TikTok gitu ya. Di situ banyak banget quote-quote gitu ya, yang tentang laki-laki, tentang perempuan, tentang suami, tentang istri. Tolong ya teman-teman, kalau ngelihat reels ataupun quote-quote itu, kalau yang baik jadikan motivasi gitu ya, kalau yang nggak baik ya udah ditinggalin. Jangan dijadikan standar kehidupan gitu ya. Apalagi nih
kalau kita misalnya buat temen-temen yang suka nonton film drakor, standar pasangannya yang ideal itu kayak mas-mas di drakor gitu ya. Ya nggak bisa gitu loh. Kita nggak akan pernah bersyukur kalau pasangan kita standarkan dengan mas-mas di drakor gitu ya, yang selalu ngasih bunga, yang romantis dan sebagainya. Gak akan pernah bisa teman-teman. Harusnya segala sesuatu yang memangnya sifatnya adalah hiburan untuk mengisi waktu luang kita, jangan dijadikan standar kehidupan. Yang ada nanti teman-teman gak pernah bersyukur gitu, melihat pasangannya itu kurang aja gitu. Bahkan saya mohon maaf ya, saya punya teman yang beliau ini baru berpisah dengan suaminya setelah berapa tahun ya, 3 tahunan mungkin. Dia nikah udah berkali-kali gitu ya, nikah cerai. Why? Apa yang dicari dalam pernikahan gitu? Gak cocok sedikit suaminya digugat cerai gitu. Akhirnya gak kayak gitu teman-teman konsep pernikahan gitu ya. Kalau memang kalian belum dewasa, ya udah gitu, perbanyak ilmunya dulu, perbanyak bekalnya dulu baru menikah gitu ya. Apalagi mohon maaf nih duda dan janda gitu ya, kalau memang kalian belum selesai dengan masa lalu kalian gitu ya, kalian belum stabil emosionalnya, kalian masih memiliki luka batin, sembuhin dulu deh luka batinnya, bahagiakan dulu deh dirinya, baru menikah gitu ya. Karena kita nggak bisa gitu, kalau kita masih trauma, kita menikah dengan orang lain, yang ada kita ngasih trauma juga ke pasangan baru kita, kan kasihan gitu ya. Jadi ayolah bersikap dewasa gitu. Maksudku jangan menjadikan pernikahan itu sebuah permainan ya. Nggak dikit-dikit pasangannya nggak cocok dikit, pengennya ganti suami aja deh. Nggak cocok dikit sama istrinya, ganti istri aja deh. Kita ngerti aku sama pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh. Insya Allah. Dan ternyata yang selingkuh itu nggak cuma laki-laki loh gitu. Ternyata perempuan juga banyak yang selingkuh gitu ya. Bahkan sama suami orang atau suami orang sama istri orang. Sehina itu. Ya mohon maaf kalau saya bilang itu perbuatan yang sangat hina gitu ya. Insya Allah. Sedih ya. Aku sekarang ini kayak perzinahan itu sudah menjadi hal yang sangat biasa gitu ya teman-teman. Andaikan Islam itu tegak gitu ya, ini para penzina yang sudah punya suami atau sudah punya istri itu bakalan dirajam sampai mati, habis mungkin orang-orang gitu ya. Ya Allah. Atau yang sebelum nikah gitu ya, itu dicambuk 100 kali. Bayangin teman-teman, zina itu bukan dosa yang main-main gitu ya. Bahkan 2 dosa yang mengundang azab Allah itu adalah zina dan riba. Tapi di zaman sekarang kayak Insya Allah, bahkan laki-laki dan perempuan aja bersentuhan tangan, mohon maaf ya, bersentuhan tangan yang bukan mahram itu nggak boleh. Apalagi sampai berzina gitu. Ya Allah ya Robbi, aku tuh sedih ngelihatnya. Oke, sudah deh, semangat. Semoga kita selalu menjadi orang yang baik, orang yang selalu bisa menjaga diri kita dengan baik. Karena dunia ini cuma sebentar sekali. Apa sih yang mau dicari di dunia ini? Coba deh cari pasangan tuh yang solih, yang solihah gitu ya, biar bahagianya tuh nanti di surga. Yaudah, kalau udah di surga nanti mau minta secakap apapun, secantik apapun pasangan kita bisa kok. Kalau udah dulu nih sabar aja dulu gitu. Masya Allah ya, semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.